Selamat datang di Ibadah Online LPG Kids Ministry. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Wah, gak terasa ya, sekarang kita sudah masuk di bulan ke-7, bulan Juli ya adik-adik. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita punya peraturan nih adik-adik. Ada tata tertib pada saat adik-adik ibadah online di rumah. Kita baca sama-sama ya. Peraturan yang pertama. Peraturan yang kedua. Peraturan yang ketiga. Dan yang terakhir, peraturan yang keempat. Nah, adik-adik sudah baca kan? Jadi, Nona minta tolong sama papa mama di rumah untuk sama-sama ingetin adik-adik ya, supaya menaati peraturan-peraturan tata tertib yang tadi sudah kita baca sama-sama. Yuk, sekarang sebelum kita mulai memuji menyembah Tuhan, kita mau dengerin nih, ada teman kita yang mau mengajak kita membaca Mazmur 91. Shalom teman-teman, nama aku Cika. Hari ini aku mau mengajak teman-teman membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesakan dan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, semuanya sudah baca Mazmur 91 kan? Jangan lupa, jangan cuma hari Minggu aja adik-adik membacanya. Tapi kita sama-sama mau perkatakan Mazmur 91 ya di keseharian kita. Jangan lupa. Nah, sekarang kita mau siap-siap memuji menyembah Tuhan. Yuk, adik-adik di rumah yang masih pada duduk, semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan yuk. Semangat, jangan ada yang diam, jangan ada yang masih duduk-duduk. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari kita semua, umat pilihan
dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yuk sama-sama lambaikan tangan ya. Ikan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujiannya dari awal. Sama-sama katakan, mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yuk sama-sama lambaikan tangannya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa? Raja. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Sekali katakan, Dialah Yesus. Dialah Yesus. Yuk, masih sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat puji Tuhan, amin. Yuk, goyang ke kanan ke kiri sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama ikutin ke kanan ya. Wo oh oh, wo oh oh, wo oh oh, wo oh, wo oh oh, wo oh oh, wo oh oh. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Sama-sama serahkan hidup kita. Gerakan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus. Sama-sama katakan, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi dari awal yuk katakan, kerahkanlah, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Gerakan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus. Yuk sama-sama ikutin kakak Nona dari gerakan kanan. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi dengan tepuk tangan katakan, Allah bangkit. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama lompat. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yang terakhir lompat ya. Allah dahsyat
di tempat kudusnya. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik luar biasa, semangat memuji Tuhan. Yuk, sekarang kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, siapkan hati, siapkan sikap yang terbaik buat Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Yuk adik-adik di rumah, kita mau angkat pujian ini dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Yuk adik-adik di rumah, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Walau saat ini adik-adik bingung bagaimana cara menyembah Tuhan, mari angkat tanganmu. Kita mau sama-sama belajar menyembah Tuhan. Ya Tuhan Yesus baik. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan.
firman Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi hari ini bersama kakak Mian. Oh iya adik-adik, masih pada sehat kan? Dan masih semangat kan untuk mendengarkan firman kita hari ini? Oh iya, sebelum kita mendengarkan firman kita hari ini, yuk duduk yang manis, lipat tangannya dan tutup matanya, kita satu dalam doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu yang sempurna buat kami, untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oh ya adik-adik, hari ini kakak Mian mau bercerita, membawakan firman Tuhan tentang Yunus. Sudah tahu kan, sudah pernah dengar kan cerita tentang Yunus? Nah, adapun Yunus itu adalah seorang nabi yang dikasihi Allah. Nah, pada suatu ketika Allah berfirman kepada Yunus, katanya, "Pergilah dan bangunlah, engkau berangkat ke kota Niniwe, karena orang-orang di sana sudah begitu jahat dan kejahatan mereka sudah sampai kepadaku." Itu yang dibilang Tuhan. Tapi tahu nggak adik-adik, Yunus malah berencana untuk pergi melarikan diri ke Tarsis. Dia tidak mendengarkan apa yang dibilang Tuhan. Terus pergilah Yunus ke pelabuhan, dan di sana Yunus menemukan kapal yang mau pergi ke Tarsis. Lalu dia membayar uang, lalu dia naik kapal. Nah, setelah dia masuk ke kapal itu, setelah berapa lama, tiba-tiba tahu nggak adik-adik, badai yang kencang, angin yang kencang datang dan menerpa kapal itu. Tiba-tiba kapal itu hampir saja mau tenggelam dan mau hancur. Paniklah mereka semua yang ada di dalam kapal itu. Nah, setelah itu kapten nahkoda kapal itu berusaha membuang barang-barang bawaan mereka ke laut adik-adik, karena dia berpikir dengan membuang barang-barang bawaan maka kapal itu akan menjadi ringan. Tapi percuma saja adik-adik, sekalipun barang-barang itu sudah dibuang, tetap aja kapal masih terombang-ambing dan hampir mau tenggelam. Lalu nahkoda itu pergilah dia ke bawah menemui Yunus. Tahu nggak adik-adik Yunus lagi ngapain? Setelah sampai di bawah, Yunus malah lagi enak-enakan tidur. Dia tidak merasa takut dan tidak khawatir tentang apa yang terjadi di luar. Lalu nahkoda itu bilang, "Kamu enak-enakan di sini tidur. Tahu nggak, kapal kita sudah mau tenggelam dan hampir aja hancur," kata dia. Terus dia bilang, "Bangkitlah kamu, bangun dan berdoalah kepada Allahmu. Semoga Allahmu mendengarkan doa-doamu," kata dia begitu adik-adik. Tapi Yunus tidak mendengarkan apa yang dibilang nahkoda itu. Yunus malah diam. Nah, lalu nahkoda itu pergi lagi keluar. Dia bingung adik-adik, harus menyalahkan siapa? Kenapa kok bisa tiba-tiba ada badai, ada angin yang kencang? Lalu mereka berdiskusi satu sama lain. Nah, lalu mereka melakukan undi adik-adik. Tahu nggak, undi itu jatuhnya kepada Yunus adik-adik. Nah, setelah itu nahkoda datang lagi menemui Yunus. Lalu dia bilang, "Sebetulnya kamu ini siapa dan kamu ini mau kemana? Kamu ini orang mana? Kenapa tiba-tiba ada badai sebesar ini, ada angin yang begitu kencang?" Terus Yunus bilang begini adik-adik sama nahkoda itu, "Sebetulnya aku ini orang yang percaya Tuhan, dan Tuhan Allahku menyuruh aku untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan berita supaya mereka suruh bertobat." Nah, tahu nggak adik-adik, kagetlah itu nahkoda itu, semakin takut dia karena dia percaya Allahnya Yunus itu Allah yang benar. Terus setelah itu lalu nahkoda itu berkata, "Terus apa yang harus kami lakukan supaya badai ini berhenti dan supaya angin ini berhenti?" Kata Yunus kepada nahkoda itu, "Buanglah aku dan campakkanlah ke laut, maka angin dan badai itu akan berhenti." Lalu adik-adik, dilakukanlah seperti yang dibilang Yunus.
Yunus diangkat lalu dilempar ke laut. Nah, setelah itu adik-adik, setelah tidak lama kemudian angin itu tiba-tiba berhenti dan badai itu berhenti. Adik-adik, luar biasa kan? Nah, adapun Yunus yang setelah dilempar ke laut, tahu nggak adik-adik? Oleh karena izin Tuhan, Yunus tiba-tiba ditelan sama ikan yang sangat besar. Yunus ditelan, langsung dia masuk ke perut ikan itu. Lalu Yunus merasakan dia hampir mau mati, dia takut karena di dalam perut ikan itu bau, licin. Pokoknya tidak enak adik-adik. Nah, setelah itu barulah Yunus setelah beberapa hari, lamanya selama 3 hari 3 malam, dia ada waktu di dalam perut ikan itu untuk berdoa, untuk bertobat kepada Tuhan. Dia menyesali apa yang dia lakukan karena dia tidak mendengarkan apa yang dibilang Tuhan. Nah, setelah itu dimuntahkanlah Yunus ke pantai. Setelah itu Yunus keluar dengan izin Tuhan, dia dalam keadaan baik-baik. Nah, datanglah perintah Tuhan yang kedua kali, kata Tuhan kepada Yunus, bangkitlah Yunus, pergilah engkau ke kota Niniwe, beritakanlah kepada mereka, suruh mereka bertobat. Nah, adik-adik, lalu Yunus sekarang mendengarkan apa yang dibilang Tuhan. Dia langsung pergi ke kota Niniwe. Dia langsung bilang kepada masyarakat yang ada di situ, katanya, bertobatlah kamu sebelum kota yang sangat besar ini dihancurkan Tuhan. Karena kejahatan kalian sudah sampai kepada Tuhan. Tahu nggak adik-adik, respon orang-orang di sana sangat luar biasa. Dia mau mendengarkan apa yang dibilang Yunus. Dia mau bertobat, dia mau berdoa, dia mau mohon ampun kepada Tuhan. Malah rajanya pun turun dan bilang, suruh berpuasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, itulah kota Niniwe, kota yang diselamatkan oleh Tuhan adik-adik. Tahu adik-adik, apa cerita yang harus kita ambil di dalam Yunus ini? Kita harus mendengarkan apa yang dibilang Tuhan. Jangan sampai Tuhan menegur kita, tahu kan? Nah, kalau Tuhan bilang atau ingatkan kita supaya kita harus berdoa, kita harus baca firman, jangan tunggu nanti-nanti ya, langsung lakukan ya. Jangan kita sampai ditegur Tuhan dulu. Nah, itulah firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, sebentar kita akan membaca sumber kebenaran kita. Sumber kebenaran kita ada di 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kita harus menuruti perintah-perintahnya. Ingat ya adik-adik, kita harus menuruti perintah-perintah Allah. Oke adik-adik, kepada adik-adik yang sudah naik kelas dan yang sudah mendapatkan rapot, selamat ya. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami sudah memuji, menyembah, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati mama papa kami, berkati teman-teman kami. Biarlah hari ini kami sukacita selalu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana adik-adik? Sudah dengerin firman Tuhan kan? Sekarang kalian mau kasih tahu nih, hari ini kita nggak ada aktivitas dulu adik-adik. Tapi Kakakna punya satu kejutan yang baru. Hari ini kita mau ngumumin nih buat teman-teman adik-adik yang berprestasi di sekolahnya. Wow, Kakakna percaya semua adik-adik pasti berprestasi ya. Tapi dari sekian banyak teman-teman, dari sekian banyak nilai-nilai yang sudah masuk, ada 3 orang nih yang dapat hadiah dari kakak-kakak sekolah minggu. Karena nilai-nilainya wow, bagus-bagus loh. Yang pertama adalah Moses. Tepuk tangan dong. Yang kedua adalah Putri. Tepuk tangan dong adik-adik. Nah, yang ketiga nih adalah Velosa. Yeay, kasih tepuk tangan dulu dong. Ini adalah nama adik-adik yang mempunyai nilai
paling baik di sekolah. Wow, karena percaya pasti ya semua adik-adik di LPG Kids pasti nilainya baik-baik. Tapi 3 ini loh yang dapat hadiah dari kakak-kakak sekolah minggu. Wow, nanti hadiahnya kakak-kakak akan kirim ke rumah adik-adik. Ditunggu ya. Nah, sekarang waktunya kita memberi. Adik-adik kasih tahu ya, buat papa mama yang mau memberikan persembahan, boleh dikirim ke nomor rekening di bawah ini. Nah, adik-adik, sekarang mari siapkan hati kita. Kita akan menerima berkat dan didoakan oleh Bapak Gembala GBI Lewi Pondok Gede. Adik-adik duduk yang manis, siapkan hati dan mari angkat kedua tangannya, yuk. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi para taruna-tarunamu ya Tuhan, yaitu anak-anak kami yang kami kasihi. Biarlah kiranya saat ini Tuhan, berkat Tuhan turun tercurah atas anak-anak ini Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka hari ini Tuhan, supaya mereka menjadi seperti teruna-terunamu di akhir zaman Tuhan, yaitu menjadi seperti Daniel di akhir zaman yang dipenuhi dengan hikmat ilahi, menjadi seperti Yusuf di akhir zaman Tuhan yang Kau pilih Tuhan dan mendapat perkenanan daripadamu. Mereka menjadi luar biasa ya Bapa. Bahkan dalam studi mereka Tuhan, mereka juga menjadi luar biasa. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau menyertai, menjagai mereka ya Tuhan, membuat mereka berhasil dalam apapun yang mereka lakukan sejak masa muda mereka. Mereka boleh mendapat pengenalan akan Allah sejak masa muda mereka. Orang-orang yang Kau kasihi, yang beroleh perkenanan-Mu, dan mereka mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan juga kami berdoa supaya kiranya Tuhan Kau memberkati studi mereka, supaya mereka menjadi berprestasi Tuhan dalam sekolah mereka. Mereka mendapatkan nilai-nilai yang baik, yang bahkan yang terbaik daripada Tuhan. Mereka menjadi berprestasi dalam sekolah mereka. Mereka boleh naik kelas dengan nilai yang baik. Mereka boleh berhasil dalam setiap ujian mereka. Bahkan Engkau berikan kepada mereka teman-teman yang baik, guru-guru yang baik, lingkungan yang baik, sekolah-sekolah yang baik, dan bahkan yang terbaik ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Roh-Mu Tuhan tercurah atas anak-anak ini Tuhan. Mereka boleh mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka boleh mengalami pengurapan daripada Tuhan sejak masa muda mereka. Dan hidup mereka memuliakan Allah, menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Berkati juga Tuhan pergaulannya, jauhkan daripada yang jahat. Berkati juga keluarganya, supaya sungguh ada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan keluarga mereka. Bahkan orang tua mereka Engkau berkati Tuhan. Keluarga mereka Engkau berkati. Engkau pelihara anak-anak ini, Engkau pelihara keluarganya, orang tuanya, pekerjaannya, bisnis usahanya, Engkau pelihara, Engkau berkati ya Tuhan, supaya sungguh teruna-terunamu nih Tuhan boleh hidup dalam kasih perkenananmu Tuhan, perlindunganmu senantiasa. Berkati mereka hari ini Tuhan dengan berkat-berkat yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi generasi ini Tuhan, generasi yang Kau pilih ini Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, menyertai, memberkati kita semua dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Yesus kekal untuk selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Nah, sekian dulu ya ibadah online kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.